Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana habibana wa syafi'ana Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam la nabiyya ba'da. Yaqulu rabbuna jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qum ya Ubaidillah, bacakan pada kami hadis yang dibacakan pada pertemuan terdahulu. Hujibatin nar, Naam Ali, bacakan hadis. Warai hafidtu Taib, jelis Baidillah. Qala Rasulullah wa hujibatil jannah muttafaqun. An Abi Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhuma qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya yang 102 dari Abu Abdullah Huzaifah ibn al-Yaman, Huzaifah bin Yaman. Beliau sahabat Nabi yang mulia, sahibus sir, pemegang rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal lailah. Aku, kata beliau, salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam zatal lailah, pada suatu malam. Jadi Abu Abdullah Huzaifah bin al-Yaman ini salat bersama Nabi pada suatu malam. Faftatahal Baqarah. Kemudian beliau membuka salatnya dengan membaca surat Al-Baqarah. Fakultu yarka'u indal mi'ah. Maka aku menduga beliau akan ruku atau akan berdiri, akan ruku ketika beliau telah membaca 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Summa madha.
Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan surat Al-Baqarah tersebut. Fakultu yusalli biha fi rak'atai. Kemudian beliau terus melanjutkan bacaannya itu. Famadha, sampai beliau juga menyelesaikannya. Mungkin beliau ruku pada ayat ke-100, tetapi setelah sampai ayat ke-100 beliau terus membacanya. Kemudian kukatakan lagi, mungkin beliau akan membaca surat Al-Baqarah penuh dalam satu rakaat. Namun setelah selesai satu rakaat, maksudnya setelah selesai satu surat Al-Baqarah, beliau pun masih terus membaca dan melanjutkan rakaatnya. Kemudian kukatakan lagi dalam hatiku, maka beliau akan ruku dengan bacaan surat itu. Lalu beliau memulai lagi dengan surat An-Nisa. Lihat ya ikhwan, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakultu yusalli biha fi rak'ah. Famada. Fakultu yarka'u biha. Sumaftatahan nisa. Beliau telah membaca surat Al-Baqarah sampai penuh selesai. Kemudian sekarang beliau membaca lagi surat An-Nisa. Faqara'aha, dan beliau membacanya surat An-Nisa tersebut. Sumaftataha, kemudian beliau melanjutkan lagi bacaan tersebut pada surat Al-Imran. Faqara'aha. Kemudian beliau juga membaca setelah surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian beliau sekarang membaca lagi surat Al-Imran. Faqara'aha, dan beliau membacanya. Yaqra'u mutarassilan, dan beliau membacanya itu dengan bacaan yang sempurna, dengan bacaan yang tartil. Ketika beliau membacanya itu, beliau membaca dengan bacaan yang tartil. Na'am barakallahu fikum. Dan tartil itu meletakkan hukum-hukumnya, meletakkan tajwidnya, meletakkan makhrajnya, dan beliau membacanya dengan sempurna. Idza marra bi ayati fiha tasbihu sabha. Jika di sana beliau mendapati satu ayat, na'am barakallahu fikum, yang mengandung ayat-ayat tasbih, maka beliau pun bertasbih. Wa idza marra bisuwalin sa'ala, dan jika beliau mendapati bacaan atau ayat-ayat yang mengandung perintah untuk memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Wa idza marra bi ta'awudi ta'awah, jika beliau memasuki ayat-ayat yang memohon perlindungan, maka beliau pun memohon perlindungan. Summa raka'a faja'ala yaqulu, kemudian ketika beliau ruku, beliau membaca subhana rabbiyal a'dim. Tayyib, di sini ikhwan tidak ada tambahan wa bihamdi. Perhatikan. Subhana rabbiyal a'dim. Berapa yang dibaca beliau, berapa jumlahnya, nanti kita lihat pada akhir pertemuan dari hadis ini. Fakana ruku'uhu yahwan min qiyamihi summa qala. Padahal beliau sallallahu alaihi wasallam fakana ruku'uhu, rukuknya itu sama dengan berdirinya. Jadi kalau berdirinya tadi membaca surat Al-Baqarah, kemudian membaca surat An-Nisa, kemudian membaca surat Al-Imran, maka rukuknya beliau pun sama seperti itu. Membaca surat Al-Baqarah, membaca surat An-Nisa, dan membaca surat Al-Imran. Berarti subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'dim ini berapa kali? Ya hanya Allah yang tahu. Nah, itulah salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan tidak ada seorang hamba pun di muka bumi yang sanggup melakukan ini kecuali hanya baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakana ruku'uhu, dan sesungguhnya beliau ruku' itu nahwan min qiyamihi, sama dengan lama berdirinya. Summa qala, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membaca Sami Allahu liman hamidah. Nah, barakallahu fiik. Beliau berdiri atau i'tidal dengan membaca Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Nah, jadi Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Nah, seperti itu. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'ah. Kemudian berdirinya beliau itu dalam keadaan membaca itu lamanya sama dengan rukuknya. Sama dengan rukuknya. Summa sajada faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sujud dan beliau membaca Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Di sini tetap sama ya ikhwan, tanpa ada tambahan Rabb. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Jadi tidak ada tambahan wa bihamdi. Ini adalah ayat-ayat asli, ayat-ayat yang diperdengarkan langsung oleh sahabat Nabi yang mulia Huzaifatul ibni Yaman, yang salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tadi. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan arti dari Subhana rabbiyal a'la tadi adalah Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Jadi orang yang ruku dengan orang yang sujud bacaannya berbeda. Orang yang ruku bacaannya Subhana rabbiyal a'dim. Sementara orang yang ruku, yang sujud bacaannya Subhana rabbiyal a'la. Kedudukan orang yang sujud adalah lebih mengagungkan Allah sebab Rabb Allah maha tinggi. Naam. Sementara Subhana rabbiyal a'dim mengagungkan Allah, maha suci Allah yang maha agung. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, dan lama sujud beliau hampir sama dengan lama berdirinya. Rawahu Imam Muslim. Jadi lamanya sujud beliau itu sama dengan lamanya berdirinya beliau membaca surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran. Begitulah salat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan hadis ini kedudukannya adalah sahih. Kata-kata asing, salaitu ma'an nabi, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, zata yaumin, pada suatu malam, au zata lailah. Kalau zata yaumin pada suatu hari ya. Tapi kalau zata lailah pada suatu malam. Jadi bisa saja antum mulai membaca, belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab seperti salaitu ma'an nabi, salaitu ma'a Ali, salaitu ma'a Hisam, seperti itu. Itu adalah belajar bahasa Arab. Kemudian kata-kata yang lain yang sulit adalah mutarasilan, membaca dengan bacaan yang tartil, dengan huruf yang jelas, seraya memberikan hak-haknya masing-masing pada huruf-huruf itu. Mutarasilan adalah tartil dan meletakkan hak-haknya atas huruf-huruf tersebut. Kandungan hadis ini yang pertama, diperbolehkan berjamaah dalam sholat sunnah. Ustazah mohon diberi air minum. Diperbolehkan berjamaah dalam salat sunnah, dan disunnahkan untuk memperpanjang salat, yaitu qiyamul lail. Jadi
Salat malam hukum asalnya adalah salat yang dilakukan manusia secara sendiri-sendiri, secara individu, karena dia bagian dari salat nafilah, salat tambahan, di mana salat ini adalah bagian dari amalan manusia kepada Robnya masing-masing. Nah, barakallahu fiik. Akan tetapi pada malam-malam tertentu jika kita mau dan berkenan, diperbolehkan salat sunnah secara berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Contohnya, kebanyakan kaum muslimin melakukan ini pada malam-malam Ramadan, yaitu salat tarawih, yang salat tarawih itu adalah juga bagian dari salat malam. Ini faidah yang pertama. Kemudian faidah yang kedua adalah diperbolehkan membaca Al-Quran tidak secara berurutan suratnya, seperti susunan Al-Quran yang termaktub dalam Al-Quran sekarang. Dan tidak ada kemakruhan dalam hal tersebut. Artinya antum boleh dalam salat malam itu atau salat sunnah itu membaca surat Al-Quran tidak secara berurutan. Contohnya, kalau juz 30 itu yang pertama adalah An-Naba, kemudian An-Nazi'at, kemudian Abasa. Boleh tidak berurutan. Boleh antum baca An-Naba, kemudian lari kepada Al-Lail, kemudian lari kepada Al-Qiyamah dan semisal itu. Nah, barakallahu fikum, yang menjadi titik daripada kandungan hadis ini adalah diperbolehkan membaca Al-Quran tidak secara berurutan suratnya, seperti susunan Al-Quran yang ada sekarang. Tidak juga makruh dalam hal tersebut. Nah, barakallahu fikum, hukumnya bagus saja kalau antum membacanya secara berurutan. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran sebenarnya atau seharusnya disertai dengan penghayatan ayat-ayatnya dan pemahaman terhadap makna yang dikandung padanya. Jadi ikhwanana fillah, diutamakan membaca Al-Quran terutama di dalam salat dengan memahami atau menghayati dengan paham-pahamnya, yang mana makna-makna itu yang terkandung di dalamnya hendaklah kita memahaminya dan menghayatinya. Lalu kalau kita enggak bisa, enggak sampai, enggak mampu melakukan penghayatan, maka mendengarkan saja pun bacaan imam kita sudah mendapatkan pahala. Na'am barakallahu fiik. Maka jangan antum mengeluh ketika imamnya membaca bacaan yang panjang, dikarenakan dengan mendengarnya saja kita berpahala, dikarenakan dengan menghayatinya kita berpahala, berdirinya kita berdiri dalam rangka ibadah. Jika kita meninggal, maka itu adalah takarrub kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan kematian yang baik. Dan kita berdiri salat menghadap Allah adalah bentuk pengagungan. Dan kita harus senantiasa menjadi hamba yang bersyukur dengan banyak memujinya, mengagungkannya dan bertasbih kepadanya. Kemudian faidah yang keempat, diperbolehkan berdoa dan memohon kepada Allah pada saat membaca Al-Quran. Nah, yang seperti ini ana belum tahu atau belum sampai ilmunya bagaimanakah fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca surat Al-Quran, yang dimana ketika ada ayat yang mengandung permohonan beliau memohon, yang ada ayat yang mengandung ta'awud beliau meminta pertolongan, di mana ada ayat
yang mengandung bacaan tasbih, beliau bertasbih. Maka saya tidak sampai atau belum mendapatkan penjelasan bagaimana fi'liyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Contohnya orang-orang awam, jika dia membaca pada surat Al-Ghasyiyah. 6. Hal ataka hadisul ghasyiyah. Sampailah mereka nanti pada ayat terakhirnya, mereka berlindung kepada Allah tabaraka wa taala. Kemudian ketika suhufi Ibrahim wa Musa, mereka mengatakan alaihi salam. Begitu kan? Nah, ini saya tidak tahu bagaimana fi'liyah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena di sini memang disebutkan setiap beliau membaca pada ayat-ayat yang mengandung tasbih, beliau bertasbih. Ketika mengandung ayat tentang meminta pertolongan, beliau meminta. Dan ketika mengandung ayat-ayat yang memohon perlindungan, beliau juga memohon perlindungan. Nah, barakallahu fikum, fa insyaallah kita akan mencari tahu ya ikhwan dari kalam-kalam para ulama yang muktabar dalam hal perbuatan seperti apa atau ucapan seperti apa yang diucapkan oleh Nabi pada ketika beliau membaca ayat-ayat tersebut. Itu yang saya maksud, saya belum mendapatkan penjelasan yang jelas. Kemudian yang kelima, pengagungan atau ta'zim dibaca pada waktu ruku. Itu diperhatikan ya ikhwan. Pengagungan bermakna ta'zim dibaca pada waktu ruku. Subhana rabbiyal a'dim, subhana rabbiyal a'dim, subhana rabbiyal a'dim. Ini dibaca pada saat ruku. Nah, barakallahu fikum. Artinya, sedangkan hamba-hambanya tersebut sedang memujinya. Nah, barakallahu fikum, ini adalah pemujian terhadap ketinggian Allah A'la. Sedangkan pembacaan subhana rabbiyal a'la itu dibaca saat ruku, saat sujud. Nah, barakallahu fikum, kalau subhana rabbiyal a'dim dibaca saat ruku, kemudian subhana rabbiyal a'la dibaca saat sujud. Sebab sujud lebih memperlihatkan ketawaduan. Nah, sebab sujud lebih memperlihatkan hamba kepada ketawaduan, rendah diri, merasa rendah di hadapan Rabb Jalla wa'ala. Nah, barakallahu fikum. Kita melihat pada dua bacaan di atas tersebut tidak ada tambahan subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tidak ada tambahan wa bihamdi pada dua bacaan di atas. Selanjutnya yang ke-6, diperbolehkan menyamakan lamanya berdiri, lamanya ruku, lamanya sujud ketika sholat. Jadi boleh. Nah, barakallahu fikum. Boleh kita sholat dengan menyamakan lama berdirinya, kemudian lama rukuknya, kemudian lama sujudnya, itu boleh. Jadi kalau seandainya antum sholat membaca Al-Baqarah total seluruhnya 2,5 juz, kemudian membaca An-Nisa total seluruhnya, kemudian membaca surat Al-Imran total seluruhnya, dan antum pun ruku selama itu pula, dan antum pun sujud selama itu pula, boleh hukumnya. Tetapi ingat, nah, barakallahu fikum, kita lemah. Kebanyakan kita enggak mampu. Kebanyakan ketika saya dulu di pesantren pernah mencoba ya ikhwan, sujudnya saya perlama. Akhirnya saya pun terbangun ketika muadzin sedang azan. Artinya selama sujudnya itu tidur. Dikarenakan kita enggak mampu. Nah, barakallahu fikum, coba antum kalau mampu dipersilahkan ya ikhwan, karena ini bagian daripada suatu amalan yang sangat bagus di sisi Allah Rabb Jalla wa'ala. Selanjutnya yang ke-7,
nama-nama surat Al-Quran sudah dikenal di kalangan para sahabat sejak dahulu pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi penamaan Al-Baqarah sudah ada sejak zaman Nabi. Penamaan surat An-Nisa sudah ada sejak zaman Nabi. Penamaan surat Al-Imran sudah ada sejak zaman Nabi. Dibuktikan dengan Abdullah bin Abu Abdullah Huzaifah bin Yaman ini melafadzkan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Baqarah. Kemudian beliau juga membaca surat An-Nisa. Kemudian beliau juga membaca surat Al-Imran. Seperti itu. Jadi penamaan surat-surat dalam Al-Quran itu sudah ada sejak zaman sahabat. Penamaannya diberikan oleh Rasulullah dan sudah ada, tidak ada khilaf sedikit pun di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya ke-8. Diperbolehkan menyebut Al-Baqarah dan Al-Imran serta An-Nisa tanpa menyebut kata surah sebelumnya. Jadi boleh kalau kita mau menyebut Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran tanpa mendahului dengan kalimat surah sebelumnya. Meskipun sebetulnya kan surah Al-Baqarah, surah An-Nisa dan surah Al-Imran. Tetapi kita diperbolehkan juga, tidak mengapa nama-nama Al-Quran itu dikenal, yang dikenal dari kalangan sahabat tersebut, kita membacanya dengan hanya menyebut kalimat Al-Baqarah, Al-Imran dan An-Nisa. Baik, ke-9 yang terakhir. Ijtihad Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal ibadah dan kesungguhan beliau dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah saudaraku kaum muslimin, adalah menjadi keumuman dalil, keniscayaan bahwa salat malam di kalangan para nabi dan rasul itu adalah wajib bagi mereka. Sedangkan kita umatnya, salat malam itu hukumnya sunnah saja. Kita melihat betapa kesungguhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salatnya, kegigihan beliau dalam berdirinya, dalam rukuknya dan dalam sujudnya. Bahkan lamanya beliau berdiri sama dengan lama rukuknya, bahkan sama lamanya dengan lama sujudnya. Bagaimana jika ini terjadi zaman ini ya ikhwan? Sepanjang malam, bahkan seluruh malam kita akan habiskan untuk sholat, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah manusia sanggup melakukan itu, sama dengan mereka ini tidak sujud, maksudnya tidak tidur selama satu malam penuh. Sebab beliau membaca surah Al-Baqarah, kemudian membaca surah An-Nisa, kemudian beliau membaca surat Al-Imran. Lamanya berdiri sama dengan lama rukuknya, sama juga dengan lama sujudnya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Seandainya ini dikerjakan oleh orang-orang lemah seperti kita, maka jikapun kita mampu, sama dengan kita ini sudah tidak tidur sepanjang malam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi dan Rasul yang mempunyai kekuatan yang melebihi kekuatan laki-laki perkasa di antara kita. Na'am barakallahu fikum. Beliau sanggup memecahkan batu yang tidak pernah dipecahkan dan tidak bisa dipecahkan oleh sahabatnya dalam perang Khandaq, perang Parit. Na'am. Beliau berperang dan beliau di depan peperangan, dan beliau berpuasa, beliau juga salat, beliau juga bekerja, dan beliau juga menikah, beliau juga tidur, beliau juga na'am barakallahu fikum seperti keadaan kita sekarang ini. Hadis yang ke-103. An Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu,
datang dari Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala shallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan, pada suatu malam. Fa'atolal qiyama hatta hamattu bi amri su'in. Beliau membaca surah Na'am barakallahu fikum pada malam itu. Aku pernah mengerjakan salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam, kata Ibnu Mas'ud. Lalu beliau memperlama berdiri sehingga aku berkeinginan melakukan sesuatu yang buruk. Bisu'i di situ adalah bi amrin su', artinya aku ingin berbuat yang buruk. Kila dikatakan atau ditanyakan kepada Ibnu Mas'ud, kepada beliau ditanya, wa ma hamatta bihi, apa yang engkau maksudkan dengan ingin berbuat keburukan itu ya Ibnu Mas'ud? Qala hamamtu an ajlisa wa ada'ah. Aku ingin duduk ketika beliau membaca salat itu karena kelamaan itu, atau aku ingin meninggalkan beliau sallallahu alaihi wasallam karena lamanya berdiri. Wa ma hamamta bihi, apa yang menjadikan engkau ingin berbuat buruk ya Ibnu Mas'ud? Apa yang ingin menggerakkanmu untuk berbuat sehingga engkau ingin berbuat buruk itu? Apa yang engkau maksud dengan ingin berbuat buruk itu ya Ibnu Mas'ud? Qala hamamtu an ajlisa, aku ingin duduk ketika beliau membaca ayat yang lama itu. Wa ada'ah, dan aku juga ingin meninggalkan beliau ketika beliau salat. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Pengesahan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kosakata yang asing adalah salat itu sama dengan yang tadi, mengerjakan salat tahajud di malam hari. Hamamtu artinya berkeinginan untuk mengerjakan sesuatu, bersemangat. Nah, barakallahu fiik. Kandungan hadis ini yang pertama, pilihan Nabi untuk memperlama salat malam. Artinya beliau kalau salat malam itu memang lama. Yang kedua, tidak ada orang yang sanggup mengerjakan apa yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hal kesungguhan dan dalam hal beribadah. Jadi enggak ada yang sama ya ikhwan dengan kekuatan Nabi, kesanggupan Nabi, kesungguhan Nabi dalam hal beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Suatu hari ada suara yang bergelegar di negeri Madinah. Manusia baru mau mengambil kuda-kuda mereka untuk mencari tahu suara apa itu. Ini adalah suja'ah, keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian manusia baru berkumpul, apa ini? Apa ini? Apa ini? Ayo di antara kita harus mencari tahu suara apa itu. Akan tetapi ketika mereka mau memacu kuda-kuda mereka, terlihat bayang-bayang ada seorang laki-laki yang datang dari arah itu. Dan ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah kembali dari sana dan memberikan kabar gembira tentang suara itu. Artinya tidak ada bahaya padanya. Ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bisur'ah, bersemangat, bersegera dalam beramal. Nah, barakallahu fikum. Kalau hujan sedikit saja kita udah lemah, bagaimana kita menghadapi hari-hari berat kemudian ya ikhwan? Hidup bermalas-malasan, mengaji dengan malas-malasan, hidup penuh dengan keinginan untuk banyak-banyak bermalas-malasan, al-kaslan, orang-orang sahibul malas, orang-orang yang malas beramal, malas mengaji. Na'am barakallahu fiik. Padahal mengaji ini, belajar ilmu ini wajib ala kulli muslim, faridatun ala kulli muslimina wal muslimat.
Jadi jangan kita bermalas-malasan. Kandungan-kandungan hadisnya kita tulis agar menjadi ingatan-ingatan. Dudukmu mendatangkan sakinah, nazalat alaihimur rahmah. Naam, dan ditulislah nama ayah-ayah kita di sisi para malaikat di arsyana. Dalam keadaan seperti itu Allah membanggakan nama kita dan nama ayah kita, dan Allah tabaraka wa taala menyelimuti pengajian atau majlis ini dengan malaikat-malaikat yang bersop-sop. Na'am, barakallahu fikum. Jadi enggak ada yang sama ya Aba Ali, manusia dengan seluruh manusia dengan Nabi dalam hal kesungguhan atau dalam hal ibadah. Yang ketiga, keutamaan Abdullah bin Mas'ud dan ketabahannya dalam beribadah serta kesungguhannya untuk selalu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, meskipun harus melawan hawa nafsunya yang tidak ia sukai. Maka di sini kan disebutkan tadi, na'am, wa hammamtu bi amri su'in, dan aku ingin mengikuti perintah keburukan atau ingin bersemangat berbuat buruk. Ketika ditanya apa keperbuatan burukmu itu, adalah an ajlisa, aku ingin duduk karena letihnya mengikuti salat bersama Nabi atau meninggalkannya. Ini menunjukkan keutamaan dari Abdullah bin Mas'ud yang tabah salat di belakang Nabi dan beliau bersungguh-sungguh sampai beliau selesai. Yang keempat, keinginan untuk keluar dari solat tidak dikategorikan sudah keluar dari solat itu sendiri, selama niat tersebut tidak dilakukannya dengan perbuatan. Begitu. Artinya ingin meninggalkan solat nih bersama Nabi. Lama banget nih solatnya Ustadz ini atau Nabi ini. Nabi, kalau kita kembali ke sekarang, lama banget nih solat bersama Ustadz ini. Antum boleh duduk kalau kelamaan. Duduknya tetap tangannya di dada seperti ketika berdiri. Kan ada orang-orang tua yang sholat bersama imamnya bacaannya panjang, capek. Mereka boleh duduk di kursi atau mereka duduk boleh dengan duduk bersila seperti ini, boleh. Jadi duduk bersila. Saya pernah sholat di belakang ustadz kita. Nah, barakallahu fikum, ustadz yang kita kenal di Indonesia ini, hafidul Quran. Nah, pada tahun 90-an. Kalau membaca surat itu sampai 5 juz, saya enggak sanggup. Saya duduk seperti ini, duduk bersila dengan tangan seperti ini. Setelah sampailah pada sholat itu dan kita udah bisa berdiri, kita berdiri lagi. Dan beliau masih melanjutkan surahnya itu. Nah, barakallahu fikum, kejadian ini di Makassar. Saudaraku kaum muslimin, kita lanjutkan faedah hadis ini. Jadi beliau ingin keluar dari solat tersebut bukan bermakna beliau keluar secara fi'liyah meninggalkan solat Nabi. Tetapi beliau hanya ingin untuk keluar karena enggak kuatnya. Na'am, barakallahu fikum, karena solat Nabi itu adalah sangat-sangat panjang. Kemudian ini selanjutnya, menyalahi gerakan imam dalam solat dikategorikan sebagai perbuatan buruk. Artinya jika kita melakukan gerakan yang tidak bagian dari kategori perbuatan imam atau menyelisih imam, maka ini menjadi dalil bahwa solat tersebut adalah solat yang buruk, dikategorikan perbuatan yang buruk perbuatan tersebut karena menyelisih imam. Jadi solat harus bersama imam, meskipun imam itu lama, meskipun imam itu bacaan yang lama. Antum boleh duduk, na'am, barakallahu fikum, dan antum boleh menggunakan kursi jika antum tidak mampu. Selanjutnya, barang siapa yang tidak mengerti maksud ucapan seseorang secara benar, maka hendaknya dia menanyakan apa yang tidak dia pahami itu dari ungkapannya tersebut. Antum duduk ya ikhwan, na'am, dengan beberapa teman. Ada seorang yang paling berpengaruh di antara antum tersebut sedang bicara, tetapi antum gak paham dengan bacaan atau dengan pembicaraannya. Antum tanya, apa maksudnya ini ya akhi, yang antum ucapkan ini. Jadi kita gak boleh menerawang dan menduga-duga. Ini sebagaimana Nabi SAW
berjalan di suatu keadaan bersama seorang wanita. Naam. Kemudian beliau bertemu dengan sahabat Nabi di pinggiran jalan tadi. Ya, bertemu. Terp. Kemudian belum lama Rasulullah manggil sahabatnya ini, "Wahai fulan." Gitu. Mereka kemudian hanya berhadapan lagi. Kemudian Nabi bersabda, "Ini yang saya bawa ini, yang bersamaku ini istri saya." Bayangkan tuh, itu Rasulullah. Yang sahabat Nabi tidak sedikit pun terbentik bahwa Nabi berjalan bukan dengan istrinya. Enggak ada. Rasulullah, Rasul pilihan Allah, diturunkan ke dunia untuk memperbaiki agama ini. Akhlak mereka itu enggak ada tersirat di kalangan sahabat Nabi bahwa Rasulullah berjalan dengan wanita lain. Tetapi Rasulullah SAW tetap menjelaskan bahwa ini istri saya. Maksudnya kalau antum berbicara dalam musyawarah dengan teman-teman antum gak paham tanya. Dan mereka yang antum tanya berkewajiban menjelaskan. Kalau orang yang tidak jelas saja kita jelaskan, apalagi yang bertanya harus lebih dijelasin. Ya, taib. Jadi barang siapa yang tidak mengerti ucapan seseorang dengan benar, maka dia harus bertanya ucapan itu apa maksudnya. Yang terakhir, disunahkan dalam qiyamul lail untuk memperpanjang bacaan Al-Quran. Oleh sebab itu dianjurkan untuk memelihara salat-salat sunnah dan tidak diperbolehkan mengganti panjangnya bacaan dengan banyaknya jumlah rakaat sebagaimana yang terjadi pada masa-masa sekarang ini, khususnya pada saat qiyamul lail di bulan Ramadan. Jadi yang disunnahkan itu adalah memperpanjang bacaan di dalam rakaat-rakaatnya. Ini yang disunnahkan. Bukan memperbanyak rakaat dengan memperpendek bacaan di dalam salat-salat malam. Sebagaimana yang terjadi pada zaman sekarang ini. Ya ikhwanana fillah, nasihat saya untuk antum semua adalah ikhris ala ma yang fa'uka. Sebagaimana dalil yang kemarin, bersemangatlah kalian dalam beribadah kepada Allah, dalam belajar ilmu. Naam. Fasta'in billah wasta'in billah, mintalah tolong kepada Allah, wala ta'jiz, dan jangan bermalas-malasan. Ya. Kalau seandainya kita bermalas-malasan dalam belajar agama, ini sangat berbahaya, karena hanya itu pula lah amalan-amalan yang kita dapat bawa. Kalau di tempat-tempat yang jauh kita bisa berangkat. Naam, hujan pun kita tempuh. Harusnya di tempat yang dekat kita bersemangat. Jangan kita bermalas-malasan. Naam, syaitan bersama orang-orang yang malas memperberat jalan mereka belajar, mempersulit mereka dalam pemikiran-pemikiran mereka, dan menjadikan mereka orang-orang yang lemah dalam ilmu dan amal. Wahai saudaraku kaum muslimin, belajarlah ilmu. Jangan kita menyodorkan anak kita untuk pandai dalam ilmu, tetapi kita tidak mau belajar ilmu. Apalagi kita mengatakan, saya rajin belajar ini Ustadz, kemana-mana ini untuk mengajari anak-anak saya agar anak-anak saya berilmu. Pada kenyataannya dia nggak bisa, nggak mampu, nggak punya kemampuan mengajari anaknya untuk belajar ilmu. Jangankan mengajari anaknya untuk belajar ilmu, mencegah anaknya untuk dari perbuatan maksiat aja nggak mampu. Nah, jadi yang benar itu semangatlah belajar ilmu. Nah, barakallahu fikum. Anak-anak kita itu takutkan kepada ayahnya. Nah, dekatkan mereka agar mereka mau belajar ilmu. Jangan kita malas belajar ilmu, karena ilmu itu adalah yang membawa kita pada kebaikan. Al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Memang antum bisa belajar ini secara online. Memang antum bisa belajar ini, na'am barakallahu fikum, via media sosial. Bisa. Dan antum mendapatkan keutamaan seperti keutamaan ini bisa. Tetapi itu live
Duduknya antum di rumah, dudukmu itu sama seperti duduknya di sini. Gak berubah wajahnya melihat ustadznya. Tangan ini megang pena dan megang kitab ditulis setiap satu persatu. Ini baru dapat pahala. Tapi kalau antum di rumah dengan live atau dengan siaran ulang sambil tidur-tiduran, sambil bercengkrama dengan keluarga, sambil berbasa-basi, makan apa-apa yang dimakan, kuaci dan lain sebagainya, makanya ini enggak sama keutamaannya dengan mendatangi majlis seperti ini. Bayangkan, wa bikulli khutwatin ila sholati sedekah. Kalian berangkat ke masjid itu kepada sholat sedekah. Antum masuk masjid didului dengan sholat 2 rakaat. Kemudian antum sempat berdoa di antara 2 azan. Itu azan dan iqamah. Kemudian antum sempat bersama imam takbiratul ihram atau antum bersama imam dari awal sampai akhir. Ini semuanya keutamaan. Tapi kalau kalian bermalas-malasan ya ikhwan, menuntut anaknya sekolah itu harus pintar, tetapi antum bermalas-malasan, antum senantiasa mengedepankan ad-dunya, 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 senantiasa diingatkan dunia ini ya ikhwan, ad-dunya mal'unah, mal'unah ma fiha ila zikrillahi ta'ala wa ma walahu wa aliman au muta'aliman. Dunia ini terlaknat sebagaimana terlaknat orang-orang yang terlaknat kecuali zikir kepada Allah, wa aliman orang berilmu, wa muta'aliman dan orang yang belajar ilmu. Mali wa mali dunia, apa peduliku dengan dunia? Ma'ana fid dunya ila karokibin, sesungguhnya di dunia ini aku seperti seorang penunggang kendaraan. Istadalla tahta sajarah summa roha wa tarokaha. Kemudian aku istirahat sebentar di bawah dunia itu, di bawah sebuah pohon itu, kemudian roha istirahat, wa tarokaha dan meninggalkannya. Apa yang harus dikejar ya ikhwan? Belajar ilmu, bersemangat. Sedikit gerimis enggak datang. Na'am barakallahu fikum. Majlis-majlis sepi karena orang-orang lebih banyak bercengkerama dengan anak dan istrinya. Beli mantel. Na'am barakallahu fikum. Berangkat bismillah. Tempuhi kesulitan dalam belajar ilmu. Jangan bermalas-malasan. Telah lewat bab mujahadah sampai dengan hadis ini. Betapa semangatnya Nabi SAW. Salat saja sampai menyelesaikan Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Ibnu Mas'ud memberi kesaksian sampai dia enggak mampu untuk menahan lamanya berdiri bersama Rasul. Antum habiskan malam berselindung dengan air, bukan air mata tetapi air liur. Antum menghabiskan malam dengan tertidur. Salat tidak mungkin atau tidak bisa dilakukan. Ngaji tidak bisa dilakukan. Bagaimana ya ikhwan? Padahal kita menginginkan sorga. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.